ceritakan nih ada agenda apa hari ini? Ya, finally setelah aku ngambil cuti 2 minggu yang lalu, sekarang aku udah kembali bekerja dan hari ini hari yang exciting banget buat aku karena aku dinobatkan sebagai Social and Sustainability Ambassador buat Foray Coffee. Dan gimana ya, mungkin teman-teman media dan teman-teman yang mengikuti perjalanan aku tahu bahwa sepanjang karir aku, apalagi selama beberapa tahun terakhir, aku setiap ngelakuin sesuatu tuh harus ada pesan yang positif atau harus ada dampak yang baik bagi masyarakat. At least itu yang aku berusaha lakukan. Dan hari ini di acara Foray Coffee kita meluncur 2 kampanye baru, yaitu For Essentially You dan For Responsibly You. Mungkin teman-teman tahu bahwa selama ini aku selalu berusaha mengajak anak muda untuk mencintai diri mereka, untuk mempercayai diri mereka, dan juga berusaha. Kenapa? Maaf banget teman-teman media, aku kalau lagi ngomong, kalau di belakang ngobrol-ngobrol aku jadi bingung. Jadi tolong jangan. Ya, mau matiin aja. Iya, mati lampunya Kak. Coba off aja. Cukup nggak? Terang nggak? Satu lampu aja Kak. Gelap. Mungkin. Bentar ya, bentar. Boleh pakai lampu ini nggak? Masalahnya di sini gelap. Bentar. Ada tambahan dari belakang. Kurang terang. Bentar ya. Mungkin, sorry, bisa ada yang tolong nggak? Ulang ya, maaf. Siap. Ya, there you go. Alright, ulang ya. Oke, jadi setelah 2 minggu aku liburan kemarin, seneng sekali akhirnya sekarang lanjut beraktivitas. Nah, hari ini pun sebenarnya hari yang cukup menyibukkan buat aku, tapi aku mau cerita sama kalian tentang aku dinobatkan sebagai Social dan Sustainability Ambassador buat Foray Coffee. Dan mungkin kalau kalian lihat karir aku beberapa tahun terakhir, aku selalu mementingkan aktivitas-aktivitas yang berdampak baik bagi banyak orang. Dan aku suka banget dengan campaign yang kita lakukan bersama Foray karena ada 2 kampanye sebenarnya. Satu For Essentially You dan satu lagi adalah For Responsibly You. Apa sih arti dari kampanye-kampanye itu? Kalau For Essentially You itu adalah bisa dibilang sebuah campaign yang berusaha mengingatkan anak muda bahwa mereka itu jangan terus-terusan membandingkan diri mereka dengan orang lain. Karena value diri kita, nilai diri kita itu bukan didikte oleh hal-hal di luar diri kita sendiri. Oleh karena itu kita harus belajar memahami kekurangan kita, mengasah kelebihan kita, dan juga mengapresiasi diri kita sendiri. Karena dengan kita mencintai diri kita sendiri dan juga mau terus berproses dan belajar, begitu juga kita bisa merealisasikan potensi kita sebagai individu. Dan sedihnya menurut survei yang sudah dilakukan oleh Foray, ternyata 8 dari 10 penduduk Indonesia memiliki krisis dengan rasa kepercayaan diri mereka. Dan itu adalah fakta yang menyedihkan banget. Itu berarti banyak sekali dari kita yang sekarang ada di sini mungkin kadang-kadang merasa nggak cukup dan merasa bahwa ya mereka nggak bahagia. Dan itu adalah sesuatu hal yang harus dirubah. Karena menurut aku itu adalah sebuah kekurangan mindset mungkin yang kita harus ajarin ke generasi muda supaya mereka bisa mulai belajar lebih mengapresiasi diri sendiri dan nggak terus membandingkan diri mereka dengan orang lain. Nah, kampanye kedua, For Responsibly You, adalah sebuah kampanye yang menurut aku nggak kalah pentingnya. Karena aku yakin teman-teman tahu kan, Jakarta sudah menjadi salah satu kota dengan polusi udara tertinggi di dunia. Sekarang pun kalau kita ngelihat keluar jendela, kelihatan sekali bahwa udara kita udah nggak sehat dan berbahaya untuk dihirup gitu. Jadi ulang ya, sorry aku nggak bisa mikir kalau ribut. Alright, dari mana nih? Oke, ya. Yes.
Jadi kalau kita lihat keluar jendela kita bisa lihat bahwa udara yang ada di ibu kota kita sendiri udah nggak aman untuk dihirup gitu. Dan kampanye Forest Responsibly You itu mengajarkan masyarakat bahwa sebenarnya ada habit-habit kecil, tindakan-tindakan kecil yang kita bisa lakukan dalam keseharian kita untuk membantu kerusakan lingkungan yang kita alami sekarang. Kalau Forest sendiri dari packaging, dari kemasan itu benar-benar environmentally friendly. Selain bisa didaur ulang, mereka juga melakukan program upcycling. Upcycling itu apa? Jadi orang mungkin cenderung hanya tahu oh daur ulang, oke berarti plastik daur ulang udah itu membantu lingkungan tapi nggak ngerti mekanismenya. Kalau upcycling itu membuat suatu hal yang sebenarnya value-nya tidak ada atau kecil menjadi sesuatu yang berharga. Kalian bisa lihat kayak gelang yang aku kenakan, ini adalah produk upcycling. Ini dari sampah plastik yang akhirnya di-upcycle menjadi suatu hal yang berharga. Sama seperti furniture yang kalian lihat dalam situ, kursi-kursi, meja-meja, tempat sampah itu semua dibuat dari sampah plastik. Dan tadi teman-teman media juga dengarkan bahwa store Forest sendiri yang ada di sini terbuat dari 450 kilogram sampah plastik, which is insane dan menurut aku adalah sebuah hal yang keren banget. Dan mungkin selama ini, aku tadi udah cerita juga saat press conference, banyak masyarakat kita yang kurang peduli terhadap lingkungan karena mereka memiliki kegelisahan sendiri terhadap kehidupan mereka. Mungkin ada yang nggak tahu besok mau makan apa, mungkin ada yang nggak tahu besok mau tinggal di mana. Banyak sekali masalah-masalah perekonomian, kebutuhan-kebutuhan dasar yang mereka nggak bisa penuhi buat diri mereka sendiri atau keluarga. Sehingga masalah-masalah yang ada kaitannya dengan kerusakan iklim mereka nggak pedulikan. Padahal sebenarnya dengan kita mengedukasi masyarakat, mungkin pelan-pelan mereka bisa belajar bahwa mereka bisa kok maju dari segi ekonomi, dari segi sosial tanpa merusak lingkungan. Melakukan bisnis-bisnis yang sebenarnya bisa membantu masalah yang kita alami sekarang gitu. Berarti Korea yang pertama ya Kak, yang melakukan upcycling, bisa dikatakan? Aku nggak bisa membuat klaim itu, harus tanya CMO-nya. Tapi yang pasti Fore adalah menurut aku salah satu perusahaan kopi terbesar di negara kita yang benar-benar menunjukkan inisiatif mereka dalam berkontribusi di green economy gitu. Dan aku rasa nggak banyak perusahaan melakukan itu karena ya lagi-lagi mungkin banyak perusahaan di luar sana hanya memikirkan profit, margin dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita mau memikirkan jangka panjang, sustainability dan lain sebagainya, kita harus mulai benar-benar mempraktekkan value-value ESG, yaitu environment, social, and governance. Mungkin seberapa suka sih kamu kalau soal kopi? Well, as I said tadi, aku minum kopi bukan untuk menghilangkan rasa ngantuk. Aku minum kopi karena itu udah menjadi sebuah kebiasaan dan juga memang aku suka rasanya. Jadi di pagi hari setelah aku bangun tidur, meditasi, minum air lemon. Kenapa aku minum air lemon? Karena itu salah satu cara untuk memulai proses pencernaan kita. Baru aku meminum secangkir kopi sambil membaca buku, sambil mengamati kebun aku, karena aku merasa bahwa alam itu sangat penting untuk membuat kita lebih relax dan lebih tenang. Dan lagi-lagi kopi juga salah satu cara aku untuk tidak pengen makan yang manis-manis atau hal-hal yang kurang sehat. Kecuali kopi tersebut udah seperti dessert ya, karena sekarang banyak banget menu-menu kopi yang bisa dibilang ya seperti dessert, tapi kita nggak ngerasa terlalu guilty karena itu minuman yang satu memberikan kita kepuasan karena ada kafeinnya, tapi kedua rasanya juga enak gitu. Yang 2 minggu itu ada apa sih, Cinta? Kayaknya ini nggak ada hubungannya. Iya, berhubungan sama event ya, Mas. Iya. Media pertanyaannya. Sorry. Kopi apa sih yang paling disuka atau kopi Jenis kopi yang aku paling suka itu tergantung mood. Sebenarnya aku orangnya simple, cappuccino, jadi kopi dengan susu almond atau susu oat itu adalah favorit aku. Tapi kalau lagi pengen yang manis-manis ya kadang-kadang dengan gula aren juga nggak apa-apa, karena
banyak orang berpikir kalau kita mau hidup sehat atau badan yang ideal itu berarti kita nggak boleh mengkonsumsi gula sama sekali. Aku nggak percaya itu. Kadang-kadang apa yang tubuh kita inginkan, mulut kita inginkan, kita harus berikan supaya nanti nggak kebablasan gitu. Selalu buka cabangnya di Singapura ya. Ya, jadi aku merasa terhormat sekali karena selain menjadi social and sustainability ambassador buat Foray Coffee, aku nanti juga di bulan, aku belum boleh bilang bulannya, tapi dalam jangka waktu yang dekat tahun ini, Foray akan membuka cabang di Singapura. Dan menurutku itu keren banget karena jarang sekali ada cabang-cabang F&B di negara kita, aku rasa yang go international. Jadi untuk bisa jadi bagian dari journey Foray buka di negara lain itu wah suatu hal yang membanggakan sekali, dan mudah-mudahan gak berhenti di Singapura aja. Mudah-mudahan Foray Coffee bisa jadi salah satu F&B franchise Indonesia yang mendunia. Karena sebenarnya kopi asal Indonesia kan terkenal banget. Coffee beans itu terkenal banget. Chain-chain besar pun yang udah mendunia semua menggunakan coffee beans dari Indonesia. Tapi kita sendiri tidak mengutilize itu untuk mempopulerkan F&B chain yang ada di negara kita sendiri. So hopefully Foray akan membuka pintu untuk hal-hal lain asal negara kita menjadi hal-hal yang dikenal di luar negara kita sendiri. Enggak, kalau sehari minum kopinya berapa gelas sih? Minimal 1, maksimal kayaknya nggak ada maksimalnya. Mungkin maksimal 3 kali ya. Nggak pernah lebih dari 3, tapi yang pasti setiap hari secangkir kopi pasti aku minum. Ini kan kerja, Cinta, ini kan kerja sama-sama. Ada keinginan kayak mau buat kedai kopi atau itu nggak? Oke, sebenarnya kan aku memang sudah memiliki F&B, perusahaan F&B sendiri. Tapi untungnya ini nggak clash dengan Foray Coffee karena yang aku miliki adalah sebuah restoran. Restoran yang menyuguhkan menu yang komplit dan juga berbagai minuman, nggak hanya kopi aja. Jadi yang aku miliki dan Foray Coffee itu sebenarnya beda banget dan gak berkompetisi gitu. Jadi kalau ditanya kepikiran buka kedai kopi sendiri atau enggak, aku udah punya restoran yang sebenarnya udah ada di 4 kota, di Bandung, di Jakarta, di Bali, dan di awal bulan September di Jogja mau buka juga. Tapi target market kita beda, tapi kesamaan kita adalah both Foray dan juga bisnis F&B aku memperdulikan lingkungan. Karena di restoran aku pun kita menggunakan biodegradable plastik dan kita berusaha seramah lingkungan mungkin. Gitu. Cinta juga belajar bikin kopi yang dengan teknik khusus gitu ya? Kalau bikin kopi yang teknik khusus aku nggak bisa, aku hanya bisa bikin yang simple kayak cappuccino dan latte. Jadi kalau disuruh bikin coffee art, gambar-gambar aku berusaha tapi belum bisa. Yes. Udah tadi dijawab Mas, tadi udah dijawab. Persis. Udah punya. Iya. Nggak apa-apa. Kemarin habis merayakan ulang tahun juga ya. Aku nggak mau cerita soal ulang tahun.